Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam Sarapan Rohani GNH, hari Rabu 13 Januari 2021. Mengawali aktivitas kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang senantiasa mengasihi kami dan memeliharakan kami dengan setia dan sempurna. Terima kasih Bapa, ketika malam lalu kami boleh beristirahat dengan baik, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan kekuatan dan kesehatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Kami hendak memulai hari ini Tuhan, namun sebelumnya kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami mampu mengerti akan firman-Mu, terlebih lagi kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tersedia bagi kita pada hari ini terambil dari dua bacaan. Yang pertama dari Maleakhi 1 ayat yang ke-6 yang demikian bunyinya, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kemudian bacaan kita yang kedua yaitulah dari Matius 21 ayat 28 dan 29. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi dia tidak pergi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul renungan kita pada hari ini, bukan perkataan tetapi perbuatan. Dalam bacaan yang pertama dari Maleakhi 1 ayat yang ke-6, di situ kita bisa melihat bahwa pada waktu itu ketika bangsa Israel yang telah kembali dari pembuangan merasa bahwa kehidupan mereka tidak kunjung baik. Mereka mulai bersikap masa bodoh kepada Tuhan. Salah satunya yaitulah mereka membawa persembahan binatang yang cacat di hadapan Tuhan. Padahal kita membaca dari Imamat dan berulang kali kita akan menemukan di sana bahwa syarat untuk hewan kurban yang dipersembahkan kepada Allah adalah tidak bercacat atau tidak bercela. Tuhan menghendaki persembahan yang terbaik, bukan persembahan yang asal-asalan. Di dalam bagian ini Tuhan menegur bangsa Israel. Allah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para imam, sebab mereka tidak mempersembahkan kurban dengan cara yang benar. Para imam yang seharusnya menolong umat untuk menghormati dan menyembah Allah, termasuk di dalamnya mempersembahkan hewan kurban kepada Allah sesuai dengan cara yang diperintahkan. Tetapi malah sebaliknya, dengan ajaran palsu mereka telah mendorong umat untuk berbuat dosa, tidak menghormati Allah. Lalu dari bacaan kita yang kedua dari Matius 21 ayat yang ke-28 dan ke-29. Di situ kita melihat bahwa ada seorang ayah mempunyai anak laki-laki. Mempunyai 2 orang anak laki-laki. Sang ayah menyuruh anak yang sulung pergi hari itu untuk
bekerja dalam kebun anggur. Anak itu menjawab, "Baik, Bapa," tetapi kemudian dia tidak pergi. Lalu si ayah pun pergi kepada anak yang kedua dan mengatakan hal yang sama. Dan anak itu menjawab, "Saya tidak mau." Tetapi kemudian dia menyesal dan akhirnya pergi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita menarik dan membawa perumpamaan ini ke dalam kehidupan kita, di manakah posisi kita saat ini? Apakah kita seperti para imam yang tidak setia dan menghina Tuhan? Atau kita seperti anak yang pertama tadi yang mengiyakan dan menyanggupi perintah bapaknya, tetapi tidak melakukannya? Apakah kita dengan mudah berkata, "Ya Tuhan, saya mengasihimu," tetapi sebaliknya sikap dan tindakan kita sangatlah jauh dari kasih kita kepada Tuhan? Marilah kita bersama-sama mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Melalui perbuatan nyata yang menjadi bukti bahwa kita menghormati Dia sebagai Bapa dan Juru Selamat kita. Seperti anak yang kedua yang awalnya menolak melakukan perintah bapaknya, tetapi kemudian dia menyesal dan akhirnya memutuskan untuk pergi dan melakukan apa yang disuruhkan kepadanya. Marilah kita berbalik dan bertobat jika selama ini kita menolak melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan bagi Dia. Kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu anugerah keselamatan karena penebusan Kristus. Jika Tuhan sudah memberikan yang terbaik, marilah kita juga belajar mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan dengan kata, tetapi dengan perbuatan yang nyata. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya dan mempersembahkan yang terbaik baginya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, ampunilah kelalaian dan ketidaktaatan kami. Mampukanlah kami terus mengingat kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Tolonglah kami agar kami dapat menyatakan kasih kami kepada Tuhan di dalam tindakan yang nyata. Sehingga benar Tuhan di dalam hidup kami, melalui hidup kami, firman-Mu dinyatakan. Hidup kami benar-benar menggenapi firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami hendak melangkah pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kerja dan karya kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.